Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Syukur alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, Allah selalu memberikan kesempatan buat aku sering-sering lagi ke teman-teman tentang keajaiban sholawat, tentang keajaiban Riyadhah W40H, tentang keajaiban Riyadhah Sholawat Syajaratul Nuqut, dan tentang ilmu rezeki. Kalau ngomongin kekayaan sama rezeki itu memang selalu jadi topik yang menarik ya teman-teman. Kalau ngomongin masalah rezeki, kekayaan kayaknya gampang kayak gitu ya, karena setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk menjemput kekayaan dan rezeki. Ada yang menggunakan cara halal, bahkan ada juga yang menggunakan cara haram. Dan yang mana cara-cara mereka menjemput rezeki itu yang akan mengantarkan kehidupan mereka nanti itu seperti apa. Semakin kesini aku belajar tentang ilmu rezeki, ternyata yang namanya kaya itu ada rumusnya teman-teman. Dan keberkahan juga ada cirinya. Jadi jangan sampai kekayaan yang datang ke kita itu adalah kaya yang menghancurkan. Terus gimana kak cara kita menilai bahwa kekayaan yang kita miliki sekarang itu adalah kaya yang berkah? Sahabat Riyadhah yang dirahmati Allah, semua hal baik itu selalu memiliki ciri dan gak terkecuali juga ya dengan harta yang berkah. Dengan ciri tersebut bisa nih dijadikan pegangan atau penilaian kira-kira kekayaan kita itu sudah termasuk kaya yang berkah gak ya? Atau rezeki yang kita dapat sekarang itu termasuk rezeki halal atau enggak? Dan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, ciri harta yang berkah itu adalah jika harta yang kita miliki itu sedikit, maka dia akan terasa cukup. Ciri yang kedua, jika harta kita banyak, maka dia tidak akan menjadi bahaya bagi pemiliknya. Nah itu dia tadi ciri-cirinya harta berkah itu seperti apa dan harta yang gak berkah itu seperti apa. Biar makin paham, di sini aku mau ngisahkan aja dengan perumpamaan kehidupan dan perilaku dua orang yang namanya disamarkan. Anggap aja si A dan si B. Si A ketika dia belum punya apa-apa, gajinya kecil, pendapatannya ya pas-pasan, tapi hatinya itu selalu bersyukur kayak gitu. Dan dia merasa apa yang sekarang dia dapatkan itu sudah lebih dari cukup. Dia nggak pernah mau ambil pusing cari pinjaman sana-sini untuk sekedar memenuhi kebutuhan lifestyle-nya atau gaya hidupnya. Kalau seandainya dia menginginkan sesuatu tapi uangnya belum cukup, ya dia bakalan sabar, nggak bakalan memaksakan untuk membeli. Hingga suatu ketika Allah memberikan rezeki yang luar biasa kepada si A ini. Karena si A ini meskipun gajinya pas-pasan tapi tetap bersyukur, apalagi kalau dapat rezeki yang berlimpah dari Allah, dia makin bersyukur kayak gitu teman-teman. Dia selalu mengingat dari mana dulu dia berasal, sehingga rezekinya digunakan sebagian olehnya untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Si A ini ketika mendapatkan rezeki dari Allah, dia makin sedekahnya pol-polan, makin banyak memberikan santunannya kepada anak yatim, membantu permodalan orang miskin, dan banyak hal positif yang kemudian mampu membuatnya melakukan apa aja yang dulunya dia nggak pernah bisa untuk melakukan itu. Uang yang bisa aja membuat orang sombong ketika mendapatkan, justru dengan adanya rezeki ini, si A ini malah membuat makin dekat dengan perintah Allah. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Nah itulah rezeki yang berkah, sedikit rasa cukup, dan ketika banyak dia nggak akan menjadikan sombong atau bahaya bagi pemiliknya. Beda lagi nih sama ceritanya si B. Sebelum punya apa-apa aja, gajinya masih kecil, pendapatannya juga pas-pasan, hari-harinya pasti diisi dengan mengeluh kekhawatiran tentang rezeki yang bakalan besok dia dapatkan. Pikirannya tuh mesti nggak tenang kayak gitu, membuat si B ini selalu mencari cara gimana besoknya itu bisa berhutang ke orang lain.
untuk memenuhi kebutuhannya atau gaya hidupnya. Hingga suatu ketika rezeki besar dari Allah datang, apa yang terjadi? Si B ini hilang kendali. Dia mencoba banyak hal yang dulunya nggak pernah sempat dia coba ketika dia nggak punya harta. Masuk ke klub malam, beli minuman keras, main perempuan, foya-foya, dan semua hal yang justru makin membuatnya panen dosa setiap detiknya. Yang pada intinya harta yang dimiliki si B ini bukan malah menjadi penyelamatnya. Dengan adanya rezeki dia malah menjadi sombong, senang merendahkan orang lain, bahkan menjadikan dia itu semakin jauh dari Allah. Dan gak sampai di situ aja, ternyata rezeki yang dia miliki sekarang malah mendekatkan dia dengan hal-hal yang gak baik, yang mungkin dulunya gak pernah dia lakukan. Nah, ini dia nih, rezeki yang membawa musibah, terasa kurang, dan ketika banyak, dia menjadi bahaya. Na'udzubillahi min dzalik ya teman-teman, semoga kita terlindung dari harta yang seperti ini. Semoga apapun yang kita dapatkan, entah rezeki banyak, rezeki sedikit, itu malah menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja sharing kita kali ini. Semoga ini menjadi bahan motivasi juga dan pencerahan buat teman-teman untuk mendapatkan harta yang berkah, harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi ya di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.